Halo semuanya, kami dari kelompok 3A Praktikum Biofarmasetika dan Farmakokinetika akan membahas mengenai penetapan parameter farmakokinetik obat setelah pemberian dosis tunggal menggunakan data darah dan data ekskresi urin kumulatif. Farmakokinetik atau kinetika obat adalah nasib obat dalam tubuh atau efek tubuh terhadap obat. Farmakokinetik khususnya mempelajari perubahan-perubahan konsentrasi dari obat dan metabolitnya di dalam darah dan jaringan sebagai fungsi dari waktu. Farmakokinetik didefinisikan sebagai suatu perhitungan matematika dari waktu plus absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi dari obat di dalam tubuh. Pada umumnya, serum atau plasma digunakan untuk pengukuran obat. Untuk mendapatkan serum, darah dibekukan dan serum diambil dari supernatan setelah disentrifugasi. Selain darah digunakan pula data ekskresi urin. Urin merupakan larutan kompleks yang terdiri dari sebagian besar air 96% air dan sebagian kecil zat terlarut 4% yang dihasilkan oleh ginjal, disimpan sementara dalam kandung kemih dan dibuang melalui proses mikturisme. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas prinsip kerja. Sebelumnya, parameter farmakokinetika yang dapat digunakan untuk mengkaji profil obat di dalam darah dan urin antara lain adalah tetapan kecepatan absorpsi, Ka, luas daerah di bawah kurva atau AUC, fraksi obat yang diabsorpsi, Fa, volume distribusi atau Vd, clearance, Cl, tetapan kecepatan eliminasi atau Kel, dan paruh waktu eliminasi T setengah. Prinsip kerjanya adalah perhitungan parameter farmakokinetika dikerjakan berdasarkan data darah atau plasma versus waktu dengan menggunakan rumus model kompartemen terbuka atau kinetika obat model 2 kompartemen terbuka. Alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum kali ini, yang pertama alat, diantaranya pertama alat tulis 1 buah, lalu laptop 1 buah, kertas semilop 1 buah, dan kalkulator 1 buah. Lalu bahannya, yang pertama data farmakokinetika obat dalam darah 1 buah, lalu data farmakokinetika obat dalam ekskresi urin kumulatif 1 buah. Prosedur percobaan pada praktikum kali ini, yang pertama yaitu pada data darah, buatlah kurva profil kadar obat dengan kertas semi logaritmik dan tentukan titik yang mewakili fase eliminasi. Lalu dibuat regresi A hingga diperoleh nilai B dan beta dengan cara Y sama dengan Bx plus A. Lalu len Cp sama dengan min beta dt plus len B. Lalu dimasukkan nilai P pada fase absurd regresi A hingga diperoleh Cp ekstrapolarisasi. Lalu dihitung nilai Cp residual. Lalu dibuat regresi B, Cp residual, dan fase T, fase absurd sehingga diperoleh A dan alpha. Lalu dihitung nilai K dan Ka dengan bersamaan Cp sama dengan B kali E dikurang Kt dikurang Ae dikurang Kt. Lalu dihitung Tmax dengan cara len Ka per K per Ka per K. Lalu dihitung AUC dengan metode trapezoid dan rumus B per beta dikurang A per alpha. Lalu dihitung Vd dengan cara F dikali D per Kel AUC. Lalu dihitung Cl dengan cara Kel kali Vd. Lalu dihitung Cp max. Yang kedua yaitu data ekskresi pada urin dengan cara data absurd diubah menjadi kadar menggunakan persamaan kurva baku. Lalu dimasukkan nilai absurd dan kadar pada beberapa konsentrasi pada kalkulator dengan menekan tombol mode pilih 2 start, lalu diperoleh tombol 2 untuk mengubah menjadi mode A plus Bx. Dimasukkan nilai kadar pada tombol X dan dari nilai dos pada tabel Y. Dibuat regresi B, Cp residual, dan fase T, fase absurd hingga diperoleh A dan alpha. Ditekan tombol AC plus shift, dipilih extract, tekan angka 5 dan diisi 1 lebih dari A. Waktu mengetahui nilai A, pilih 2 sampai 3 untuk nilai B. Dicari kadar persamaan sampel dengan persamaan Y sama dengan A plus Bx pada tiap waktu, di mana nilai A dan B
diperoleh dari persamaan kurva baku. Lalu ditentukan hubungan waktu dan kadar waktu kali aksis dan kadar Y aksis. Selanjutnya adalah data hasil pengamatan. Adapun data hasil pengamatan pada praktikum kali ini dilakukan perhitungan terhadap data darah dan data urin. Perhitungan pertama menggunakan data darah dan metode Wagner-Nelson. Dilakukan perhitungan logaritma konsentrasi atau logaritma CP dan dilakukan pembuatan kurva grafik logaritma CP terhadap waktu. Dari grafik tersebut, garis yang linier menyatakan bahwa merupakan fase eliminasi, yakni pada waktu T10 sampai dengan T20. Dari grafik akan didapatkan persamaan regresi liniernya, yakni Y sama dengan min 0,0381X ditambah 1,6675. Dari nilai Y ini akan didapatkan nilai A dan nilai B-nya. Nilai A sama dengan nilai dari logaritma B dan akan didapatkan nilai B-nya sebesar 46,505. Dilakukan pula perhitungan tetapan laju eliminasi, yakni atau K. Didapatkan dari nilai min K per 2,303 sama dengan nilai B. Dan akan didapatkan hasil K sama dengan 0,088. Waktu paruh atau T setengah juga dicari dengan menggunakan rumus ln 2 per K. Dan akan didapatkan nilai sebesar 7,875 jam. Metode Wagner-Nelson ini digunakan untuk mencari persen obat yang tidak diabsorpsi, yakni 1 dikurang AB per AB inf. Dan hasil akhir yang akan didapatkan pada metode Wagner-Nelson ini antara lain konstanta laju eliminasi dan absorpsi. Pada perhitungan metode Wagner-Nelson ini akan dicari nilai dari AUC kumulatifnya, nilai laju eliminasi dikali AUC kumulatif, CP ditambah K kali AUC kumulatif, AB per AB sehingga 1 dikurang AB per AB sehingga log 1 min AB per AB sehingga. Dan akan didapatkan persamaan garis logaritma 1 per AB hingga terhadap waktu, dan akan didapatkan persamaan regresinya, yakni Y sama dengan min 0,1595X ditambah 0,0114. Dari nilai ini akan didapatkan tetapan absorpsinya atau nilai Ka-nya, yakni dengan menggunakan rumus min Ka per 2,303 sama dengan B. Dan Ka-nya akan didapatkan 0,367 per jam. Nilai Tmax-nya juga dicari dengan menggunakan rumus 2,303 logaritma Ka per K, akan didapatkan hasil 5,1186 jam. FD atau volume distribusi juga dicari dan akan didapatkan nilainya sebesar 226,281 liter. Persamaan CP dengan rumus A dikali E pangkat min KT dikurang E pangkat min KAT. Didapatkan pula persamaannya. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, farmakokinetika didefinisikan sebagai suatu perhitungan matematika dari waktu proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi dari obat di dalam tubuh. Pada umumnya, serum atau plasma digunakan untuk pengukuran obat. Untuk mendapatkan serum, darah dibekukan dan serum diambil dari supernatan setelah disentrifugasi. Selain darah, digunakan pula data ekskresi urin. Yang kedua, uji yang menggunakan darah merupakan uji farmakokinetika yang paling sering digunakan, dikarenakan darah yang membawa obat dari tempat absorpsi untuk kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh dan dieliminasikan dari organ eliminasi. Yang ketiga, selain dengan cuplikan darah, parameter farmakokinetik suatu obat juga dapat ditetapkan dari pengukuran kadar obat dan metabolisme di dalam urin.
Pengukuran dengan metode ekskresi urin baik dilakukan terutama obat yang dieskresikan secara sempurna melalui urin dalam bentuk yang tidak berubah. Hal ini dikarenakan data urin mengukur langsung jumlah obat yang berada di dalam badan. Kadar obat di dalam urin yang lebih besar daripada di dalam darah. Volume yang tersedia lebih besar dan variabilitas renal dapat diabaikan.